Baik, sekarang kita lanjutkan ke section 7 ya, ke section 8 ya dari bab 7 ya. Mengenai dual ya. Jadi dual atau ganda ya. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengkonvert dari fungsi objektif maximize menjadi minimize ya. Atau sebaliknya minimize menjadi maximize gitu ya. Jadi sebelum kita memahami apa yang ada di dalam slide ini, saya sudah membuat coret-coretan supaya tidak terlalu banyak saya coret-coret di sini ya. Karena selain tidak mudah, ruangnya juga sempit, maka saya sudah menyediakan tempatnya mengenai dual untuk pembahasan ini ya. Ini dua ya, jadi ini ada contoh ya. Jadi contoh ini ada sebuah perusahaan ya. Perusahaan ini menghasilkan suatu barang ya. Barangnya itu katakan sajalah sebuah gunting rumput ya. Gunting rumput yang dikerjakan gunting rumput manual dan elektrik ya. Manual dan elektrik. Pembuatan manual dan elektrik ini, gunting manual dan elektrik ini bisa dikerjakan dengan mesin A dan mesin B gitu ya. Untuk manual, untuk menggunakan mesin A itu memerlukan waktu 1 jam. Kalau mesin B juga 1 jam. Sedangkan gunting manual kalau dijual itu untung per unitnya itu adalah $10. Sedangkan yang untuk elektrik jika dibuat dengan mesin A itu memerlukan waktu 2 jam, 2 hours ya. Mesin B itu perlukan waktu 4 jam. Nah, produknya, barangnya kalau sudah jadi, kalau dijual itu untungnya $24 per unit. Ya. Nah, ini mesin A ya. Mesin A itu jam yang disediakan, katakan saja mesin A itu bisanya waktu digunakan ya. Itu 120 jam. Ya. Jadi dia bisa digunakan selama 120 jam. Mesin B 180 jam. Nah, sekarang gimana kita menghasilkan supaya profit yang didapat company itu maksimum ya. Nah, jadi kita buat fungsi objektifnya ya. Jadi di sini 10x1 x2 jadi x1 ini merupakan banyaknya unit mesin gunting manual dan elektrik itu x2 ya. Jadi banyaknya unit ya yang dibuat. Kalau misalnya dipergunakan mesin A, berarti banyaknya unit dikali 1 jam gitu ya. Untuk elektrik katakan X2, jumlah unitnya dikali 2 jam itu tidak lebih dari 120. Jadi kita bisa membentuk persamaan subjeknya itu gini, constraint-nya. Ya. Ini juga untuk mesin B begitu. Ya, 1x1, 1x2 sama dengan tidak lebih dari 180 karena mesin itu hanya dipergunakan selama 180 jam. Ya, dimana x1, x2 lebih besar daripada 0. Ya. P ini adalah profit ya. Profit ini banyaknya X1 yang diproduksi dikali dengan untungnya. X2 elektrik dikali dengan untungnya itu adalah profit yang kita dapat. Nah, sekarang jadi pertanyaannya bagaimana mencari nilai X1, X2 supaya profitnya maksimum. Ya. Berapa banyak yang diproduksi ya. Gunting manual dan gunting elektriknya ya. Jadi kita punya ini ya, kita sudah membuat model nih ya. Ya ini kalau sudah membuat ini ya berarti kamu sudah memahami soalnya dan 50% kamu sudah bisa menjawab sebenarnya. Ya, jadi di sini kita bentuk tabel BFS-nya ya. Seperti ini 1 2. Jadi ini standar ya.
Ini kan maximize, ini lebih kecil semuanya, dua-duanya ini lebih kecil. Jadi ini adalah bentuk standar. Ya, standar. Jadi pelajaran sebelumnya, di slide sebelumnya kita sudah pelajari gimana menyelesaikannya untuk bentuk standar ini. Ya, untuk standar. Ya. Jadi di sini yang persamaan ini ditambah dengan slack ya, slack variabel S1, sini juga S2 variabel gitu ya. Terus di sini ada set ya. Setnya itu sama dengan P ya. Jadi setnya ini sama dengan P ya kalau di standar. Jadi P-nya ini adalah 10x1 min 24x2 ya. Jadi di sini set sama dengan 10x1 ya, plus 24x2 gitu ya. Oke, ya ini pindahin ke sini ya. Pindahin ke sini jadi pindahin ke kiri ya. Min 10x1 itu kan jadi min ya, min 24 x2 plus z sama dengan 0. Oke, gitu ya. Jadi membentuk persamaan ini min 10 min 24 z-nya 1 0. Oke. Selanjutnya kita cari yang most negatif ya. Nah, ini kan dari sini. Nah, ini kita cari yang paling negatif. Ya. Yang paling negatif adalah ini, kolom ini. Ya, kolom X2 ya. Nah, terus mana yang kusennya lebih kecil? 120 bagi 2, 180 bagi 4 ya. Yang lebih kecil adalah yang ini. Jadi baris kedua ini kita jadikan sebagai kusennya yang terkecil. Dan jadi kita bisa memilih ini sebagai pivot seperti pelajaran sebelumnya kan. Jadi tugasnya dia mengenolkan ini dan ini. Jadi tapi sebelum mengenolkan dia dijadikan satu supaya gampang dengan dikali 1/4 seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, oke ya. Saya rasa sudah bisa, tidak perlu saya jelaskan secara detail karena di slide sebelumnya sudah. Ya. Lalu kalau sudah satu, berarti dia akan mengenolkan yang ini dan yang ini dengan menggunakan 1, gitu ya. Yang penting kamu buat ininya nih, ya. Perintah ininya, ya. Jadi kalau 1 untuk mengenolkan ini, berarti baris kedua dikali dengan min 2, karena ini plus. Jadi baris kedua dikali dengan min 2, ditambah R1 yang mau dinolkan, ya. Hasilnya ditaruh di R1. Begitu juga ini, 24 dikali dengan R2, ditambah dengan R3, hasilnya taruh di R3. Hasilnya seperti ini. Oke, ya. Jadi sudah selesai dia mengenolkan yang atas bawah, sehingga kita dapat tabel baru, tabel yang kedua. Ya. Tabel yang kedua kita cari lagi yang paling negatif. Yang paling negatif adalah kolom X1. Ya. Lalu kita hitung kusennya. Kusennya di sini yang terkecil ini adalah ini. 30 bagi setengah, 45 bagi 1/4, kusennya yang ini. Ya, jadi baris 1. Tadi ingat ya, jadi menjadi X2 ya. S2 menjadi X2. Begitu juga ini, S1 akan menjadi X1 ini di depan. Ya, di depan. Tendang menjadi X1 gitu ya. Ini setengahnya kita jadikan 1 dulu supaya gampang. Lalu dia mengenolkan yang ini dan ini. Ya, dengan perintah ini. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Jadi kita dapat, ini sudah selesai tugasnya. Pivot ini sudah selesai mengenolkan yang baris kedua dan baris ketiga. Jadi kita akan mendapatkan suatu tabel baru, yaitu tabel BFS 3. Ya. Jadi tabel BFS 3 ini di bagian indikator sini, ini kan indikator nih. Sudah tidak ada lagi yang
negatif. Berarti selesai. Jadi yang kita peroleh adalah X1 60, X2 30, dan Z-nya adalah 1320 maksimum. Ya. Jadi ini adalah produksi A. Ya. Produksi A sebanyak 60 unit. Ya. Ini salah nih ya. Harusnya 60 ya. Betul ya? Ini harusnya 60 ya. Produksi A sebanyak 60. Ya. Kan sini 60 ya. Gimana? Masih ada yang salah? 30, betul ya. Bentar, ini apa ini jadi 60? Oh, ini dikali 2, 30 jadi 60. Oke. Jadi ya betul. Jadi berubah aja. Jadi ini harusnya 60 ya. 60 unit. Nah, ini 60 betul. Betul. Ya, 20 unit yang manual dan 30 unit yang elektrik diproduksinya, sehingga profitnya kita akan mendapatkan nilai maksimum yaitu 1.320 dolar ya. Ini adalah untuk mencari maximize. Oke. Gimana? Paham ya? Ini sudah dibahas di slide sebelumnya, jadi hanya mereview, jadi saya memang agak cepat ya. Oke, sekarang kita lihat kasusnya ada hubungannya dengan yang ini ya. Sekarang misalnya ya, mesin yang dipergunakan itu adalah mesin yang perusahaan itu ingin menyewa mesin. Jadi dia nggak punya mesin ternyata ya. Jadi mesinnya sewa. Mesin A dan mesin B. Nah, di sini kan namanya sewa itu kan bayar ya. Dibayar bulanan, ada yang dicas dan itu dihitung jam ya. Jam pemakaiannya berapa, dibayar dalam sebulan berapa yang dipakai. Dalam sebulan berapa jam yang dipakai. Gitu ya. Bayarnya bulanan. Ya, oke. Jadi di sini kita tentunya berarti kita akan mencari gimana supaya biaya sewanya itu minimum, gitu kan ya. Biaya sewanya itu seminimum mungkin. Kalau supaya biaya sewanya minimum, kira-kira berapa itu mesin A dan mesin B yang perlu kita sewa supaya bagaimana produk yang dihasilkannya. Bagaimana biaya sewa minimumnya supaya minim ya cost-nya. Ya, jadi kita di sini buat ambil suatu variabel namanya F ya, katakan F. Oh, salah. Ini ya, gitu ya, F ya. Oke. F itu 120Y, 180Y2. Dari mana ini? Ya, dari yang ini tadi. Jadi persamaan yang pertama ini agak naik lagi ya. Nah ini. Ya, jadi F itu 120Y. Ini variabel 1Y. Ini Y1. Katakan mesin A yang kita sewa Y1. Biaya sewanya ini Y2. Biaya sewanya. Ya, jadi 120Y1 100 dikali kan jaman kan, dia per jam. Ini adalah biaya fee-nya untuk per jam. Nah, kita mau pakai 120 jam. Jadi 120 kali biaya sewanya Y1, 180 kali biaya sewanya Y2. Ya, itu sama dengan F. Ya, F. Jadi F ini supaya seminim mungkin. Ya, jadi berapa biaya sewa mesin A, mesin B supaya dia minim, gitu ya. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Ya. Nah, terus untuk yang manual, ya di sini kan Y. Jadi di sini Y1, 1Y1, gitu kan. Nah, ini kan biaya sewanya ya, sewanya ditambah ini kan 1 juga ya,
Jadi satunya nggak perlu ditulis ya. Nah, jadi 1Y1 ini biaya untuk sewa mesin dan sewa mesin A dan mesin B itu tidak lebih dari harus lebih kecil dari tidak lebih dari 10 ya. Terus ntar 10 gitu ya. Jadi kalau dipakai satukan jadi Y1 ditambah Y2 itu 10. Sini Y1. Jadi kalau ini tadi variabelnya X, membedakan di sini variabelnya Y. 2Y1 plus 4 Y2 gitu ya. Sini 24 gitu ya. Nah, sehingga ini adalah constraint-nya. Jadi constraint-nya kita bisa lihat di sini. Ini ya. Y1, Y2 lebih besar sama dengan 10 dan ini lebih besar sama dengan 24. Oke. Ya. Jadi kita sudah dapat ya persamaannya ini modelnya. Ya. Ini kalau kita lihat ini lebih besar ya. Ini minimize ya. Jadi sudah bukan bentuk standar ya. Not standar. Sudah bukan standar karena kalau standar itu harus semuanya lebih kecil ya. Ini not standar. Jadi not standar seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi di sini ada selain ada select variable, ada artificial variable ya. Jadi artificial variable itu T1 dan T2 ya. Jadi persamaan di sini Y1 plus Y2 min. Jadi selectnya di sini kita pakai R ya. Supaya membedakan. Kenapa min? Karena dia minimize ya. Min R1 plus T1 sama dengan 10. Min 2Y1 plus 4Y2 min R2 select variable ini artificialnya plus 24. Nah, untuk objektifnya ya di sini ada variabel W kan W min F min M. T1 min M T2. Oke ya. Jadi ada M, jadi M ini adalah suatu bilangan bulat ya yang sangat besar, katakan bisa berapa aja tapi besar. Bilangan bulat. Ya, sehingga jadi dari ini semua sehingga membentuk BFS yang ini. Ya, seperti ini. Ya. Ini kan ada M nih. Ini ada M. Ini akan kita nolkan dulu. Ini 0. Ini 0. Ya. Jadi di bawah artificial variable atau variabel buatan kita 0. Dengan mengenolkan dengan apa? Dengan menggunakan ini. Ya. Ini dinolkan dengan apa? Dengan menggunakan ini. Ya. Oke. Ya, jadi gimana cara mengenolkan yang ini? Ya, kamu buat di sini. Jadi misalnya mau mengenolkan ini dikali min M kan? Min M karena sini plus. Jadi baris pertama M R1 ditambah baris ke-3 gitu ya. Ini hasil ini berubah jadi semua baris ke-3. Baris ke-1 tetap. Nah, untuk menolkan ini ya. Lalu apa? Ini M enggak? Ini nanti berapa? Nanti dilakukan dulu ini dulu. Hasilnya berapa? Lalu dinolkan ya. Kita enggak, di sini enggak ada ininya ya. Oke. Oh, ini 0, ini 0 ya. Ini nggak bakal berubah nih. Jadi untuk menolkan ini berarti min M R2 karena kebetulan ini nggak berubah karena hasil daripada operasi yang ini tidak berubah, dia tetap M ya. Jadi untuk menolkan dengan menggunakan 1 ini R2
ini ditambah R3 gitu ya, R3 hasilnya adalah ini. Oke. Nah, hasilnya nggak ada, ini langsung ya, ini finalnya ya. Jadi nanti kamu lakukan langsung, ini sudah 00, kamu cari quotientnya, kamu cari yang paling negatifnya ya, kamu pas lakukan row operation, row elementary ya, operation ya, sehingga hasil akhirnya itu didapat seperti ini. Jadi kita lihat di sini F-nya itu adalah min F min 30, jadi W-nya ini berubah menjadi min F karena dia minimize ya. Jadi sini F-nya itu sama dengan 1320 seperti kasus yang pertama tadi. Ya, misalnya sama itu terjadi pada saat Y1. Jadi ini untuk mesin A ya. Jadi sewa mesin A itu 8 dolar, sewa mesin B itu 2 dolar. Oke, sewa. Sehingga kita dapat ini F-nya minimum 1320. Ya. Jadi oke. Nah, sekarang secara keseluruhan kita lihat dari dua kasus ini ya. Dari kasus yang pertama tadi dengan yang kedua dalam dual ini ya. Jadi dari kasus yang pertama kita membentuk persamaan ini. Kasus yang kedua kita membentuk persamaan ini. Coba kita lihat. Ya. Dari sini maksimum, sini minimum. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Ini kalau kita buat metrik dia menjadi gimana? 1 2 1 4 gitu ya. Nah, metriknya metrik gitu ya, X1 X2 sama dengan gampang disamakan dulu 120 dan 180 itu ya. Gitu kan. Nah, dari persamaan yang ini gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Yang ini adalah hasil transpose. Ini kalau ditranspose gimana? Kalau ditranspose ya, jadi sini transpose ya, kalau kita lihat di sini 1 1 2 4 ya, Y1 Y2 Y1 Y2 sama dengan 10 24 10 24 gitu ya. Sip. Iya. Jadi ini kalau ditranspose hasilnya adalah yang ini ya. Transpose kan ini menjadi kemari dan ini menjadi di sini ya. Ditranspose tahuannya jadi di pelajaran ini nih ada di chapter 6. Nah, ini dia tuh ya, transpose ya. Coba lihat lagi nanti di chat. Jadi kalau 1 2 3 4 5 6 kalau ditranspose menjadi seperti ini. 4-nya jadi sini, 2-nya dan seterusnya ya. Oke ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Jadi ini kalau ditranspose kita mau mencari lawannya, kalau ini maksimum jadi minimum. Gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ini kan tadi 120 180 ya. Jadi ini menjadi fungsi objektifnya, yaitu 120 180 Y1 Y2. Di sini yang tadinya fungsi objektif ya, di sini dia menjadi nilai maksimumnya 10 24. Oke. Gimana ya, paham ya? Jadi dari sini kita bisa melakukan dual kemari, begitu juga sebaliknya. Dari sini bisa juga misalnya ini fungsi minimum ditanya maksimumnya, kita kembalikan ke sini. Oke ya. Jadi maksimum ya, ini bentuknya standar, minimum ini lebih besar semuanya. Oke. Paham ya? Nah, kalau paham, kita kembali ke chapter, karena di chapter ini tidak dijelaskan secara rinci, makanya saya buat rincian seperti tadi.
Sekarang disuruh carilah dual, ya. Dual persamaan ini, subjeknya ini, ya. Ini 1, 2, 2, 2. Oh, ini X3 ya, ada X3-nya. X3-nya di sini 1. Bentar. Di sini 0 ya. Oke. Ya. Di sini X1, X2, Oke ya, jadi di sini kita lihat di sini kalau lihat ordernya atau ukuran metriknya sini adalah 2 kali 3. Sini adalah 3 kali 1 gitu ya. Jadi hasilnya adalah ukuran 2 kali 1 ya, ini ya. Betul ya, berarti 2 kali hasilnya adalah 2 kali 1. Nah, untuk mencari minimumnya, dualnya, kalau ini maksimum berarti minimumnya adalah ini kita transpose ya. Jadi transpose menjadi berapa? 1, 2-nya ini menjadi sini ya, sini 0 gitu ya. Ini ke sini ya. 2 ini berapa nih? 22 ya. Nah, baris kedua, kolom kedua berarti tetap 2. Ini baris kedua kolom 3 ya, jadi 23 dan jadi 32. Ini kan 32 ya, ini ya begini. Nah, jadi sini ukurannya adalah 3 kali 2, 3 kali 2. Jadi sini harus ukurannya 2. Nah, makanya di sini pakai X ya, saya mau pakai Y lah, nggak apa-apa. Y1 dengan Y2 supaya membedakan gitu. Nah, berapa ya? Nah, ini kan 3 kali 2, ini 2 kali 1 ya. Nah, berarti hasilnya adalah berapa? 3 kali 1 ya. Oke. 1 dan 3. Nah, dari mana? 2, 1 dan 3 dari fungsi objektif. Tunggu sebentar. 2, 1, 3. Oh, min 3 ya. Ini 10, 10. Oh ya, 10, 10. Sini 2. Sini fungsi objektifnya dari sini 10, 10 ya. Oh, ini persamaannya salah ini ya. Jadi soalnya salah ini. Ya, harusnya ini 21 min 3 ini. Atau ini yang salah. Tunggu sebentar, saya lihat referensinya ya. Atau gini ya. Ini harusnya 21 min 3. Ya. Gitu ya. 21 min 3. Atau ini yang salah ya. Ini yang salah. Jadi kalau ini yang benar berarti sini harusnya 3, 4, 2 gitu ya. Ya, jadi ini yang salah atau soalnya yang salah gitu ya. Gitu ya kira-kira. Oke ya. Jadi coba kita lihat slide terakhir ya. Slide terakhir. Nah, ini contoh lagi menggunakan dual ya. Untuk maksimum simplex mode untuk maksimum, ini maksimum ya. Maksimum ya. Jadi di sini
berapa nih metriknya? 3 1 ini 1 gitu kan, 1 1 1 ya, yang ini ya, dikali dengan X1 X2 dan X3 gitu ya. Sama dengan 42. Oke, ini ukurannya 2 kali 3 kali 1, jadi ukuran hasilnya adalah 2 kali 1. Nah, jadi untuk mencari minimasnya ini kita transpose. Nah, hasil dari transpose ini gimana? Kalau transpose 3, yang ini menjadi di sini 1, ini tetap gitu kan. Min 1 menjadi di sini ya. Ini kan 23 ya, ini 23 menjadi 32 di sini. Nah, ini adalah hasil daripada transpose-nya. Nah, ini dikali dengan Y1 Y2 ya, karena dia ini 3 kali 2 kan, jadi hanya variabelnya hanya 2. Y1 Y2. Oke. Ya, jadi seperti ini. 3 1 1 1 min 1 1 ya. Dikali 1, hasilnya adalah fungsi objektifnya di sini 4 min 1 min 1. Oke, betul ini ya. 4 min 1 min 1. Kalau ini fungsi objektifnya diambil di sini 4Y1 plus 2Y2. Ya. Oke, dapat pertama ini kamu lakukan ya. Prosesnya didapatkan nilai minimumnya adalah 11/2 gitu ya. Hasilnya silakan kamu coba sendiri, seperti dengan ini contohnya sudah ada. Jadi kamu coba sendiri dari sini sampai ke sini, betul nggak gitu ya. Belum tentu ini benar ya, bisa aja karena kadang-kadang juga banyak yang salah ketik gitu ya, kayak tadi ya. Nah, coba kamu lakukan kalau untuk menghitung maksimum berapa, untuk menghitung minimumnya berapa nilai minimumnya, sama nggak gimana dibandingkan. Oke ya, jadi saya rasa cukup.